Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada bulan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara sahron fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistimewakan, yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. 4 bulan itu adalah, yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, kita pada saat ini berada pada bulan Muharram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ketika supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya mendapatkan kemuliaan pada bulan-bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak lepas yang kita lakukan adalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Yang dilakukan oleh Rasul itu adalah melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Di antaranya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini, tepatnya hari ke-10 bulan Muharram yang diistilahkan adalah hari Asyura, Rasul melakukan puasa. Maka alangkah baiknya ketika puasa tersebut dilakukan 2 hari, yaitu hari ke-9-nya diistilahkan dengan hari Tasu'a dan hari ke-10-nya diistilahkan dengan hari Asyura. Nah, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, maka jawaban Rasul, yukaffiru sanatul madiyah. Ketika puasa tanggal 10 bulan Muharram, maka akan mengkikis, akan menghapus dosa 1 tahun yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati. Betapa mulianya bulan Muharram, terlebih tanggal 10 Muharram, ya, sehingga bisa menghapus dosa 1 tahun ketika kita melakukan aktivitas puasa. Nah, bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, merupakan keberuntungan bagi mayoritas para nabi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat terdamparnya dari banjir bandang, tepatnya Nabi Nuh selamat pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu pula selamatnya Nabi Musa beserta Bani Israel atas kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan sehingga terbelahlah lautan dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, Fir'aun dibinasakan. Itu pun tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Begitu pula ketika ujian yang diterima oleh Nabi Yunus di saat Nabi Yunus dimakan, ya, oleh ikan yang ada pada dasar laut. Akan tetapi Nabi Yunus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala min batnil hut, di dalam perut ikan, ya,
maka Nabi Nuh akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu pula dilahirkannya Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Yusuf diselamatkannya dari kejahatan saudara-saudaranya setelah Nabi Yusuf dilemparkan, dibuang ke sumur tua. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram ini merupakan bulan keberuntungan mayoritas para nabi. Maka yang dilakukan oleh kita selaku umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas apa yang dilakukan oleh para ulama. Karena ulama merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Di antaranya yang kita lakukan, di antaranya bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10 Muharram. Yang pertama adalah kita melakukan sholat, memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sholat. Yang kedua, melakukan puasa. Puasa yang terbaik adalah yang dilakukan tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Kemudian melakukan silaturahim, kemudian melakukan sodakoh, kemudian dianjurkan lagi untuk mandi, ya mandi seperti halnya mandi besar, akan tetapi hukumnya sunat. Dan juga disunatkan lagi, dianjurkan lagi iktihal. Iktihal itu menggunakan celak mata, ya. Juga dianjurkan lagi ziaratu alim, ya, untuk menziarahi orang-orang alim. Juga kalau seandainya di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita ada yang sakit, dianjurkan pula wa iyadatu marid, ya, menjenguk orang yang sakit. Juga di antaranya yang sangat populer di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, wa mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim dengan dasar menimbulkan kasih sayang kepada anak yatim tersebut. Kemudian diberikanlah anak yatim tersebut hadiah ataupun sodakoh kepada anak yatim. Kemudian wa ta'asiyatul iyal, memberikan lebih napakah kepada keluarga. Nah, ketika kita melakukan beberapa hal, di antaranya 12 hal yang dilakukan oleh ulama, yang dianjurkan oleh ulama, pasti di balik ini ada fadilah tersendiri. Maka di antaranya fadilah-fadilah tersebut ya sudah dirasakan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas-aktivitas di tanggal 10 Muharram dengan dasar ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga momen di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10 bulan Muharram ini, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan aktivitas kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar pada apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, bersandar pada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin hanya ini saja yang bisa disampaikan. Akhirnya hadanallahu wa yakum ajmain wal afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.